الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita semua bersama-sama bertakarrub kepadanya memenuhi ibadah Jumat. Mari kita sama-sama luruskan niat, ikhlaskan niat. Saya bermohon kiranya semua takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada hamba-hambanya, Allah ciptakan untuk hamba-hambanya ini saat-saat yang istimewa, waktu-waktu yang spesial, baik berupa malam, siang, hari, kadang bulan, yang semua itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada hambanya agar hambanya menggunakan momen-momen istiwa ini untuk beribadah, agar menggunakan momen-momen yang khusus ini untuk melakukan berbagai macam amal soleh, yang dengan amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya. Maka sungguh beruntung sekali mereka lah orang-orang yang tahu kapan waktu-waktu istimewa ini, lalu dia menggunakannya untuk beramal soleh. Dan betapa rugi hamba-hamba yang tidak tahu kapan waktu istimewa itu datang dan dia tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara momen istimewa, waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan adalah bulan Dzulhijjah. Di bulan depan, hari ini kita masih ada di bulan Dzulqa'dah, pertengahan Dzulqa'dah. Bulan depan mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai akhir bulan dianggap waktu yang istimewa, bulan yang istimewa. Para ulama menyebutkan kenapa bulan Dzulhijjah ini dianggap istimewa dan banyak fadilah, keutamaan dan keberkahannya. Allah lipat gandakan pahala-pahala di dalamnya. Pertama, karena bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir dalam bulan-bulan Arabiyah atau Islamiyah, itu bulan terakhir, bulan ke-12. Bahwa suatu amal itu yang paling menentukan itu memang ujungnya. Perkara-perkara dalam hidup ini yang paling menentukan itu akhirnya. Ibarat perjalanan manusia itu bukan di awalnya, bukan di tengahnya, tapi bagaimana saat dia terakhir menghadap Allah, apakah husnul khotimah, apa suul khotimah.
Begitu juga bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir. Kelasnya bagaimana kita setahun ini menjalani itu ditentukan juga di akhir. Nah, kata Rasulullah dalam hadis, innamal umuru bil khawatim. Sebenarnya perkara-perkara itu yang paling penting itu ujung. Dalam hadis lain beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan yang menentukan itu adalah amalan-amalan yang dilakukan saat ke saat kita tuh di akhir hayat kita. Walaupun tidak menafikan amalan-amalan. Jadi para ulama menyebutkan di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah ini kenapa dianggap istimewa karena beliau bulan yang terakhir. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini di dalamnya adalah termasuk bulan-bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan 12 bulan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah ciptakan bulan-bulan ini dalam setahun 12 bulan, dan ternyata di antara 12 ini ada 4 yang dianggap bulan-bulan haram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ada yang terpisah sendiri namanya bulan Rajab. Ini dianggap bulan-bulan haram. Haram itu bukan yang dimaksud identik dengan yang negatif. Haram itu sesuatu yang kalau dilakukan berdosa, kan? Kemudian sesuatu yang dilarang, bukan. Haram ini adalah penyebutan kemuliaan, seperti kita menyebut Masjidil Haram atau dua tanah haram, Makkah Madinah. Nah, ini artinya kemuliaan, sesuatu yang sangat mulia yang seharusnya tidak sampai dinodai dengan perbuatan yang tidak baik, termasuk di dalamnya perbuatan haram. Sehingga bulan Dzulhijjah ini salah satu dari bulan haram, sehingga dia itu dianggap salah satu yang menyebabkan kenapa bulan Dzulhijjah ini istimewa. Kemudian di samping dua hal tadi, bulan Dzulhijjah ini menurut para ulama, termasuk di dalamnya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab, karena di bulan ini ternyata terhimpun beberapa amalan-amalan unggulan yang beliau katakan fihi ijtama'at ummahatul ibadat. Di dalamnya terhimpun induk-induk ibadah. Jadi dalam ibadah ini juga ada kategorinya, ada yang biasa, ada yang istimewa. Termasuk di dalamnya itu ada induk-induk ibadah. Artinya beberapa ibadah yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Apa itu di antara ummahatul ibadat? Induk-induk ibadah yang pertama, di bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari pertama sebagai hari yang paling baik dalam satu tahun atau di dunia ini. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan khairu ayyamid dunya ayyamul ashar. Khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dalam satu dunia ini, di satu tahun ini adalah ayyamul ashar. Ini artinya Rasulullah SAW mengatakan seperti itu sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah. Kesaksian tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu langsung disampaikan langsung oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fajar itu, wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan malam-malam 10. Para ulama mengatakan bahwa malam-malam plus dengan siangnya. Malam terus ada fajarnya, kemudian ada siangnya. Sehingga pengakuan tentang kehebatan 10 hari pertama itu bukan hanya hadis tapi juga ayat. Jadi sehingga amalan ini 10 hari ini termasuk sebagai ummahatul ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min ayyamil ashar." Beliau mengatakan tidak ada suatu amalan apapun yang dilakukan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Lalu ketika sahabat mendengar
Karena sahabat punya pemahaman yang paling hebat, amalan diantaranya jihad. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah? Ya Rasulullah, apa juga jihad di jalan Allah juga tidak lebih hebat dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kata beliau, wala jihad fisabilillah, jihad pun masih kalah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yardi bidzalika min syai'. Kecuali jihadnya orang yang betul-betul total, di mana dia keluar ke medan laga, ke medan jihad dengan peralatannya, dengan pakaiannya, dengan segala keperluan jihadnya, lalu tidak kembali lagi, syahid di medan laga. Itu bisa mengalahkan keutamaan amalan 10 hari pertengahan bulan Dzulhijjah. Kemudian termasuk ummahatul ibadah, induk-induk ibadah juga. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini juga dianggap hari yang membuat bulan Dzulhijjah sangat istimewa. Karena hari Arafah juga hari terbaik. Dan itu menjadi puncaknya orang ibadah haji. Makanya kata Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu yang paling intinya, bukan berarti yang lain tidak penting juga. Tapi seandainya orang itu melakukan ibadah haji, mungkin yang wajib-wajibnya haji atau beberapa hal tidak terlaksana pun masih bisa diganti dengan dam supaya hajinya sah. Tapi kalau sudah tidak wukuf di Arafah, nggak bisa, harus diulang. Makanya orang kalau sedang datang hari wukuf, kalau dia sakit itu dipaksa dibawa, ditandu atau bagaimana, supaya dia nanti tidak menyesal ketika sembuh dia ternyata belum wukuf. Karena apa? Al-Hajju Arafah. Kemudian yang membuat juga istimewa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haji. Bulan haji itu ya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, tentu intinya waktu ya kurang lebih 5 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi ini semua adalah yang menyebabkan keistimewaannya bulan Dzulhijjah. Ibadah haji memang rukun Islam sama dengan rukun-rukun yang lain. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Tapi para ulama mengatakan haji ini istimewa karena kewajibannya itu pakai bersyarat. Dan kita umat Islam kebanyakan rukun-rukun Islam yang 4 itu semuanya insya Allah bisa. Begitu mudahnya kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat fitrah mesti. Tapi kalau untuk haji ini tidak mudah. Makanya Allah SWT mengatakan ini kewajiban masyarakat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus ada istita'ah, kemampuan. Yang para ulama kemampuan itu kapan orang dianggap mampu? Ya kalau sudah terpenuhi istita'ah. Para ulama menyebutkan ada 5. Yang pertama al-quwwah, kuat dia, sehat ya kan. Kemudian apa? Azad, ada punya bekal. Kemudian ada al-markab, kendaraan. Yang keempat al-aman, aman perjalanan sampai tujuan. Dan apabila ada yang menyaratkan yang kelima, bila dia seorang wanita ya harus ada mahar. Jadi intinya kalau sudah dipenuhi syarat-syarat istita'ah ini ya kita. Tapi untuk dapat ini tidak mudah. Sekarang yang sudah istita'ah dalam artian punya bekal, punya pun daftar sekarang itu masih nunggu 30 tahun lagi. Jadi tidak mudah. Saya membaca kisah bagaimana salah seorang peserta haji itu, dia sudah nabung 40 tahun. Nah, itu waktu itu karena nggak usah nunggu. 40 tahun dia dari kerja, dia menyukur. Itulah panggilan Allah. Wa'adzin fil haji wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amin. Orang itu akan tertarik untuk datang ke sana. Sampai ada orang tukang cuci, ada yang tukang rongsok, tukang pemulung, ada yang tukang cukur, dia harus nabung sekian. Karena semua itu panggilan Allah, ingin bagaimana mendapatkan kesempatan. Maka bagi kita yang sudah dapat kesempatan harus bersungguh-sungguh bagaimana menggunakan kesempatan ini menjadi haji yang mabrur. Al-umratu lal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
Satu umroh ke umroh lain akan mengampuni dosa-dosa kita, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali apa? Surga dari Allah SWT. Tentu banyak sekali ummahatul ibadah, induk-induk ibadah yang penting yang dilakukan, yang seharusnya kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah kurban. Kurban itu dilakukan sejak hari nahar. Hari nahar itu berarti 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Itu juga termasuk induk ibadah, karena seorang yang berkorban itu yang melambangkan totalitas dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah ditanya apa itu mahiyal adhahi, kata Rasulullah SAW, hiya sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnah bapak moyang kalian Ibrahim. Kalau beliau nggak tanggung-tanggung, bukan sapi, bukan onta, bukan kambing, anak sendiri pun, walaupun akhirnya rahmat Allah diganti dengan kambing. Sunnah abik. Wa ma lana minha ya Rasulullah. Dari kurban itu apa yang kami dapatkan? Kata beliau, likulli sya'ratin minha hasanah. Setiap rambut kurban ini, orang-orang yang berkorban itu akan mendapatkan pahala dan kebaikan darinya. Mudah-mudahan beberapa hal yang menjadi induk-induk ibadah, kemudian beberapa hal yang menjadikan bulan Dzulhijjah ini istimewa, menjadikan kita untuk lebih semangat lagi menyongsong bulan Dzulhijjah ini dengan kita melakukan berbagai amal-amal soleh, karena amal-amal soleh di dalamnya menjadi sangat istimewa melebihi pada waktu-waktu yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.